Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan terburu-buru berdiri setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Karena justru saat itu, langit sedang terbuka, malaikat berganti tugas, dan doa-doa sedang diangkat ke hadapan Allah. Hanya dengan duduk sebentar dan membaca dua zikir ringan ini, insya Allah doa-doa Anda dikabulkan, rezeki dilancarkan, dan hati dipenuhi ketenangan. Ini amalan ringan yang diajarkan Rasulullah, tapi sering kita lewatkan. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzirahu wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sama-sama ucapkan atau tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan lisan atau tulisan salawat tadi, kita mendapatkan pertolongan beliau di hari akhirat kelak nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Selanjutnya, saya selalu mendoakan untuk siapapun yang menyaksikan video ini, dimanapun saat ini Anda berada, semoga selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan baik itu jasmani maupun rohani, dijauhkan dari segala bala dan musibah, dan semoga diberikan rezeki yang berkah serta melimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mendengar amalan ringan yang bisa membuka pintu langit? Pernahkah Anda tahu hanya dengan tidak mengubah posisi duduk setelah qobliyah subuh, Anda bisa mengundang terkabulnya doa dan dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya? Ini bukan sekedar cerita. Ini amalan dari Rasulullah dan diamalkan oleh para salafus salih. Salah satu waktu paling mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah subuh, terutama usai sholat sunnah qobliyah subuh. Jangan langsung berdiri, jangan sibuk membuka HP, jangan pindah tempat duduk. Karena saat itu ada dua zikir agung yang jika dibaca, insya Allah doamu diijabah, rezekimu dilapangkan, bahkan diampuni dosa-dosamu. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, rakaat fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 725. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan dua rakaat sunnah sebelum subuh. Ulama menyebut ini sebagai salah satu sunnah rawatib yang paling ditekankan atau muakkadah. Apalagi jika kita gabungkan dengan dua zikir agung ini. Mari kita simak baik-baik hingga akhir agar menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Inilah amalan dua zikir agung yang mustajab itu. Zikir ini yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat yang mengadu karena hidupnya serba susah. Pertama, bacalah zikir Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 40 kali setelah qobliyah subuh tanpa mengubah posisi duduk Anda. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta, birahmatika astagis. Artinya, wahai zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, tiada Tuhan selain Engkau. Dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan. Menurut Imam Ibnul Jauziyah, barang siapa yang membiasakan zikir ini, maka doanya akan dikabulkan, terhindar dari mati dalam keadaan kafir, terlindung dari kematian mendadak, serta dikuatkan fisik dan batinnya. Zikir ini mendatangkan pertolongan Allah di saat sulit, menghidupkan hati dan jiwa, serta dikabulkannya hajat-hajat dunia dan akhirat. Zikir ini juga termasuk Ismul Azam, nama Allah yang paling agung. Kemudian zikir yang kedua, bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sebanyak 100 kali. Idealnya masih dalam posisi duduk yang sama setelah qobliyah subuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Artinya, Maha suci Allah dan dengan pujiannya, Maha suci Allah yang maha agung, aku memohon ampunan kepada Allah. Zikir ini merupakan gabungan dari dua zikir agung dan istighfar yang masing-masing memiliki keutamaan besar. Keutamaannya ampunan dosa meskipun sebanyak buih di lautan, pemberat timbangan amal,
serta membuka pintu rezeki dan jalan keluar dari setiap kesempitan. Jika waktu cukup, Anda bisa menambahkan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Tetapi jika waktu di masjid sempit, cukup fokus pada 2 zikir tadi. Bahkan hanya 5-7 menit, insya Allah cukup. Betapa sering kita mengeluh tentang rezeki yang sempit, doa yang belum terjawab, hati yang gelisah. Namun kita lupa bahwa kadang rahmat Allah ada dalam waktu-waktu yang paling sederhana seperti beberapa menit setelah qobliyah subuh. Waktu subuh itu ibarat gerbang emas yang dibuka sebentar saja. Kalau kita pandai memanfaatkannya, maka keberkahan sepanjang hari bisa kita raih. Jangan anggap remeh 2 zikir ini. Amalkan setiap hari setelah qobliyah subuh. Jangan ubah posisi duduk dulu, karena bisa jadi itulah momen Allah mengabulkan doamu. Amalan ini tidak butuh modal, tidak menguras tenaga, hanya perlu kesungguhan hati dan kemauan untuk duduk sebentar saja, lalu berzikir dengan penuh keyakinan. Coba amalkan 2 zikir ini esok pagi. Ucapkan dengan khusyuk dari hati yang mengharap pertolongannya. Siapa tahu justru di detik itu langit terbuka, doamu diangkat, dan rezekimu dilimpahkan. Dan jika belum terkabul hari ini, jangan berhenti, karena istiqomah dalam zikir adalah tanda bahwa kita tidak hanya meminta, tapi juga percaya pada kasih sayang Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai menjaga waktu-waktu emas ini, dan semoga Allah membalas keikhlasanmu dengan rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan akhir hidup yang husnul khatimah. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.